Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 398 dipercayakan oleh Ziling. Senior Xuanyuan, aku menyerah. Akhirnya, Jie Xingpeng berteriak keras. Dan saat Jie Xingpeng meneriakkan itu, Zi Xuanyuan menarik telapak tangannya dan tersenyum acuh tak acuh. Dia memiliki ekspresi santai dari awal hingga akhir, seolah-olah dia bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun. Namun, saat menoleh ke arah Jie Xingpeng, kepala klan Jie, ahli di alam surga tingkat 6, wajahnya pucat pasi dan butiran-butiran keringat berjatuhan. Ia bernapas dengan kasar dan bahkan tangan yang ia gunakan untuk melawan Zi Xuanyuan sedikit gemetar. Seolah-olah kekuatannya akan terkuras habis. Senior Zi Xuanyuan, Anda memang luar biasa. Saya dengan tulus mengakui kekurangan saya dan saya akan mengucapkan selamat tinggal hari ini di sini. Wajah Jie Xingpeng sangat tidak sedap dipandang saat dia membungkuk kepada Zi Xuanyuan. Kemudian, setelah dia menatap Chu Feng dengan penuh arti, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan menghilangkan formasi roh di sekitarnya dan bahkan tanpa menoleh ke belakang, dia terbang menuju kejauhan. Wah, Tetua Xuanyuan, aku tidak pernah menyangka kau sekuat ini. Bahkan Jie Xingpeng tidak mampu mengalahkanmu. Setelah Jie Xingpeng pergi, mulut Chu Feng terbuka lebar saat dia dengan hati-hati menatap Zi Xuanyuan dan tatapannya dipenuhi dengan bintang-bintang kecil pemujaan. Dia masih muda, tapi dia bahkan ingin melawanku. Tadi, jika aku menggunakan sedikit kekuatan lagi, dia pasti sudah kutepuk-tepuk hingga menjadi bubur daging. Zi Xuanyuan mendengus dingin dan wajahnya dipenuhi dengan rasa puas diri. Penatua Xuanyuan, karena kamu bisa dengan mudah membunuhnya, mengapa kamu tidak membunuhnya sekarang? Setelah mendengar kata-kata itu, mulut Chu Feng yang melebar tidak bisa menahan diri untuk tidak melebar lebih lebar lagi. Para pembudidaya tidak mudah muncul. Aku tidak pernah semudah itu merenggut nyawa orang lain, bahkan jika itu adalah Raja Katak Hitam yang telah berpikir untuk menyakiti cucu perempuanku yang berharga. Aku masih memiliki hati yang baik hati dan membiarkan dia dan putranya pergi. Zi Xuanyuan tersenyum dan berkata, Apakah kamu tidak membiarkannya kembali ke tempatnya dan menyebabkan masalah yang tak berujung di masa depan? Wajah Chu Feng dipenuhi dengan keheranan dan dia tidak dapat memahami tindakan Zi Xuanyuan. Siapa? Raja Katak Hitam. Bahkan jika dia berkultivasi selama 100 tahun lagi, dia tidak akan bisa mengalahkanku. Lagi pula, sifatnya tidak buruk dan dengan mengampuni nyawanya, dia sangat bersyukur jadi mengapa dia mungkin membalas dendam padaku. Zi Xuanyuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berbicara tentang Raja Katak Hitam. Aku berbicara tentang Jie Xingpeng. Lagi pula, kekuatan klan Jie sangat besar dan bahkan memiliki persenjataan elit. Mereka tidak boleh diremehkan, kata Chu Feng dengan khawatir. Klan Jie. Selain lelaki tua yang telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun, siapa lagi di klan Jie-nya yang bisa mengalahkanku? Selain itu, bahkan jika lelaki tua itu keluar, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan dari tanganku. Di benua 9 provinsi, selain leluhur tua dinasti Jiang dari dinasti saat ini, siapa lagi yang aku takuti? Zi Xuanyuan mengibaskan lengan bajunya dan wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Orang tua yang menyendiri selama lebih dari 100 tahun. Mungkinkah itu adalah kejeniusan luar biasa tahun itu? Chu Feng berkali-kali lebih terkejut. Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Klan Jie dan World Spirit Guild tanpa rasa takut duduk kokoh di singgasana kekuatan nomor 1 karena mereka tahu mereka memiliki dukungan di belakang mereka. Bagaimana mungkin bukan karena kedua orang tua itu yang memperkuat posisi mereka? Yang lain tidak tahu bahwa mereka bersusah payah berkultivasi dalam pengasingan, tetapi aku tahu. Zi Xuanyuan mengerutkan bibirnya dan berkata, ini sudah lebih dari 100 tahun, tapi mereka masih hidup di dunia ini. Tetua Xuanyuan, bagaimana seharusnya kultivasi mereka berdua saat ini? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu karena hubungannya dengan klan Jie sudah seperti air dan api. Saat ini, seorang Jie Xingpeng sudah cukup kuat, namun ada monster tua yang telah hidup selama lebih dari 100 tahun, dan juga telah menyapu seluruh benua sebelumnya. Chu Feng merasa itu bukan hal yang baik. Mereka seharusnya, tunggu. Bocah, kau ingin mengambil kesempatan ini untuk menanyakan tentang kultivasiku. Zi Xuanyuan memandang Chu Feng dengan jijik. Tidak. Aku benar-benar tidak punya niat seperti itu. Aku hanya penasaran. Chu Feng buru-buru menggelengkan kepalanya dan kepalanya seperti drum pelet. Meskipun orang klan Jie memang monster tua, kekuatan Zi Xuanyuan juga mirip monster, dan Chu Feng tidak mampu menyinggung perasaannya. Wah, syarafmu benar-benar menutupi langit dan kau berani melakukan apa saja. Jangan khawatir. Hari ini hanya pengecualian. Setelah hari ini, tidak peduli bahaya apapun yang kau hadapi, aku tidak akan keluar lagi untuk menolongmu. Bahkan jika kau dikuliti, uratmu ditarik, dan kau dipukuli sampai mati hidup-hidup di hadapanku, aku akan tetap meletakkan tanganku di balik lengan bajuku dan hanya menonton.
Asterisk setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng hampir memuntahkan sebagian darah hatinya karena tidak ada seorang pun seperti Zi Xuanyuan yang mampu membuat orang lain patah semangat seperti itu. Baiklah, cepat pergi. Aku yakin Jie Xingpeng tidak akan mengikutimu lagi. Zi Xuanyuan bahkan tidak peduli dengan ekspresi Chu Feng dan dia melambaikan tangannya ke arah Chu Feng. Apapun yang terjadi, aku, Chu Feng, berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas budimu. Chu Feng dengan hormat menggenggam tangannya dan membungkuk pada Zi Xuanyuan. Dia tidak menyalahkannya meskipun dia mengatakan dia tidak akan menyelamatkannya di masa depan. Bagaimanapun, Zi Xuanyuan tidak ada hubungannya dengan dia dan dia tidak punya alasan untuk menyelamatkannya. Hari ini, menyelamatkannya sekali saja sudah karena dia beruntung, jadi Chu Feng seharusnya sangat berterima kasih atas kebaikan ini dan mengukirnya di dalam hatinya. Baiklah, cepat pergi. Kalau tidak, jika Jie Yan, Qin Lei, dan yang lainnya menyusul, aku pun tidak akan membantumu. Benar sekali. Gantungkan ini di tubuhmu dan dalam waktu 1 bulan, jangan tinggalkan Provinsi Qin. Tiba-tiba, Zi Xuanyuan sepertinya teringat sesuatu dan dia mengeluarkan jimat biru berbentuk segitiga dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Jimat posisional. Pupil mata Chu Feng mengecil. Sebagai seorang spiritualis dunia, tentu saja Chu Feng mengenali benda itu. Itu adalah jenis jimat posisional, dan selama Chu Feng mengenakannya di tubuhnya, akan jauh lebih mudah bagi pemilik jimat posisional untuk menemukan Chu Feng. Tentu saja, meskipun jimat posisi dapat menentukan posisi seseorang, masih ada batasan jarak. Jimat posisi berwarna biru adalah jenis yang sangat berlevel tinggi. Bahkan jika itu adalah spiritualis dunia jubah biru biasa, mereka tidak akan dapat membuatnya. Hanya orang-orang seperti wakil kepala Gao yang bisa, tetapi mereka masih perlu menggunakan cukup banyak kekuatan. Tidak perlu melihatnya. Bukannya aku ingin mencarimu, tapi gadis itu menyuruhku untuk menyerahkan ini padamu. Hari ini, alasan mengapa aku datang untuk menyelamatkanmu juga karena dia mempercayakan ini padaku. Melihat wajah Chu Feng yang dipenuhi dengan keanehan, Zi Xuanyuan meliriknya. Itu Ziling ya. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng menghangat. Sejak kembali ke villa bergengsi, Ziling mengisolasi dirinya dan berkultivasi. Dia tidak akan melihat siapapun, dan Chu Feng bahkan berpikir bahwa dia melupakan kebaikan dan mengkhianati kebenaran, dan melupakan tentang dia yang menyelamatkan hidupnya hari itu. Dia berpikir bahwa dia memalingkan wajahnya ke sisi lain dan berpura-pura tidak tahu. Dia tidak menyangka bahwa gadis itu masih memikirkan dirinya sendiri. Baiklah, aku pamit dulu. Jaga dirimu. Saat Zi Xuanyuan berbicara, dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, melayang ke atas, dan dengan sekejap, dia menghilang. Kecepatan itu memang bukan sesuatu yang bisa dikejar Chu Feng. Dan Chu Feng juga tidak berani bersikap lambat. Saat ini, tidak sedikit waktu yang terbuang sia-sia dan kekuatan obat dari obat terlarang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Chu Feng harus segera menemukan tempat untuk menghindari bahaya dengan aman. Jadi, Chu Feng mendesak naga biru di bawahnya dan dengan cepat, menuju ke arah yang berbeda dengan Jie Xingpeng dan terbang. Jelas, dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Kecepatan Chu Feng sangat cepat. Begitu cepatnya sehingga mereka yang berada di alam surga tingkat 5 tidak dapat mengejarnya. Hampir seketika, ia menghilang di cakrawala. Tak lama setelah Chu Feng pergi, di antara beberapa awan, Zi Xuanyuan muncul. Ia tersenyum, dan berkata, meskipun anak ini tidak memiliki hati yang baik dan memiliki niat membunuh yang sangat kuat, ia cukup layak untuk cucuku.